Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di mushola ini dalam kegiatan rutin kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam marilah kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kajian Ramadan akan disampaikan oleh Bapak Kiswoyo SEMM dengan tema keutamaan mencari ilmu yang bersumber dari kitab Durratun Nasihin. Kepada yang terhormat Bapak Kiswoyo dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat bertemu bermuajahah di mushola kampus kita ini, dan tentu syukur ini salah satu bentuk kesyukuran kita sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan anugerah sebagai manusia yang menjadi manusia, dan kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang alim karena ini memiliki keutamaan tersendiri. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memperoleh pertolongan berupa syafaat sampai di yaumil akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, pada siang hari ini saya membacakan fadilah ilmu, keutamaan ilmu yang bersumber dari Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allama atamal asma akullaha summa aradahum alal malaikati wa qala ambiuni bi asma'iha ulaing kuntum shodiqin. Qalu subhanalaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Dan Allah telah mengajarkan segala nama benda kepada Nabi Adam, lalu dia tonjolkan kepada sekalian malaikat dengan firman-Nya, sebutkanlah nama-nama benda itu padaku, jika benar tuntunanmu itu. Jawab mereka, Maha suci Engkau ya Allah, sedikit pun tiada pengertian bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 ini terkait dengan penciptaan Adam, di mana Adam diciptakan setelah penciptaan jin dan setelah penciptaan malaikat, di mana malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, di mana antara tanah dibandingkan dengan api, dibandingkan dengan nur, dengan cahaya, lebih mulia mereka. Kemudian di ayat yang lain juga malaikat dalam dialognya dengan Allah bertanya, kenapa menciptakan manusia di mana jelas-jelas manusia akan membuat kehancuran di dunia. Namun jawaban Allah ini Allah Maha mengetahui. Kemudian di ayat berikutnya diperintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Namun sujudnya dalam hal ini bukan bentuk peribadatan, tetapi sujudnya malaikat dan jin kepada Adam ini adalah dalam bentuk penghormatan. Kemudian karena malaikat ini mengetahui keagungan Allah, bahwa Allah adalah Maha mengetahui, kemudian bersujudlah malaikat
Sementara di ayat yang ke-34 jin ini menolak. Ini silahkan dibaca di Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 34. Di dalam konteks fadilah mencari ilmu, Nabi Muhammad SAW bersabda, in anja hukum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawadiniha aksarukum alas salat. Sungguh orang yang paling banyak bersolawat kepadaku kelak di hari kiamat yang paling bersih, bebas dari urusan dan tempat-tempat garis menakutkan. Di dalam sejarah, di dalam cerita-cerita Nabi, seperti yang kami sampaikan salah satunya di ayat tadi, Nabi Muhammad SAW hendak berangkat ke masjid. Setiba beliau di pintu masjid, terlihat setan berada di halaman. Lalu beliau SAW bertanya, "Hai iblis, kenapa kau berada di sini? Apa maumu?" Jawab iblis, "Sebetulnya aku hendak masuk masjid dan menggoda orang yang tengah sholat. Namun apa daya, rasa gentarku terhadap seorang pria yang tengah tidur ini mengakibatkan rencanaku gagal." Lalu beliau SAW lagi, "Hai, kenapa kau tak gentar berhadapan dengan orang yang sholat, padahal ia tengah beribadah dan munajat Tuhannya? Bahkan yang kau takuti orang yang tengah pulas tidur dan lupa." Jawab iblis, "Orang yang tengah mengerjakan sholat itu bodoh, gampang berdaya, tetapi orang yang tengah tidur itu alim. Maka jika aku memperdaya pelaku sholat dan merusak sholatnya, kekhawatiranku timbul jika yang alim bangun lalu membetulkan sholatnya si bodoh itu." Kemudian beliau SAW bersabda, "Naumul alimi khairu min ibadatil jahilin." Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Artinya apa? Bahwa di dalam konteks kita berada di lingkungan kampus ini, kita diperintahkan untuk menjadi orang alim. Artinya orang alim adalah orang yang berilmu. Tentu ilmu apa saja, tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu duniawi. Kenapa demikian? Karena orang berilmu ini akan diangkat beberapa derajat dibanding yang lain. Jadi mari kita berpikir bahwa konteks kita berada di lingkungan kampus ini, kita syukuri karena kita berada di dalam lingkungan orang yang mengajarkan ilmu. Ini akan memiliki pahala tersendiri. Apabila tidak bisa mengajarkan, maka orang yang dapat mendengarkan ilmu, orang yang menghadiri ilmu, atau orang yang suka dengan keilmuan. Jadi lingkungan kampus, lingkungan pesantren, lingkungan yang tempat-tempat untuk menuntut ilmu, tentu ini memiliki lebih, memiliki derajat, memiliki barokah tersendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW juga bersabda yang artinya, siapa sholat berjamaah lalu duduk mengikuti majelis ilmu, memperhatikan firman Allah yang disajikan dalam majelis tersebut, kemudian melaksanakan ilmu tersebut, maka Allah menjamin 6 perkara kepadanya, yaitu rizki halal, bebas siksa kubur, menerima catatan amalnya dengan kanan, lewat di atas sirat bagai kilat menyambar, berhimpun dengan jamaah Nabi, dan dibangunkan sebuah gedung di sorga dari mutiara indah dengan 40 buah pintu. Artinya apa? Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita senantiasa berada di lingkungan yang tempat untuk menuntut ilmu, di majelis-majelis yang tempat untuk menuntut ilmu, sehingga memiliki 6 keutamaan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, derajat ulama dibanding derajat orang mukmin jauh lebih tinggi ulama, terpaut 700 derajat. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk selalu berada dalam lingkungan orang-orang yang berilmu. Dari Ibnu Abbas juga
menyampaikan Alkisah ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih di antara ilmu dan kerajaan, secara yakin beliau memilih ilmu. Namun dalam kenyataannya beliau di samping menerima ilmu juga memiliki kerajaan. Artinya apa? Derajat antara ilmu dibanding derajat dengan harta ini tentu lebih tinggi daripada harta. Jadi bersyukurlah kita masih menjadi manusia, di mana manusia ini diberi akal sesuai dengan perintah yang ada di Al-Quran, afala ta'qilun. Kita diperintahkan untuk terus menggunakan akal kita. Salah satu akal kita adalah dalam rangka untuk terus mencari ilmu. Di dalam tafsir hukama yang menyampaikan bahwa kata-kata ilmu ini berasal dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim, yang masing-masing punya makna berikut. Ain artinya illiyin atau makom tertinggi, lam artinya latif atau halus, tenang atau pemurah, kemudian mim artinya mulk, kerajaan. Jadi kalau kita berada di lingkungan pendidikan seperti ini, kita berada di makom tertinggi. Tatarannya ini sebagai brahmana dibanding sebagai kesatria. Jadi kalau orang-orang yang berilmu tentu memiliki karakter halus, tenang, atau pemurah, dan tentu akan dicukupkan rezekinya. Dengan di sini ada mim artinya mulk atau kerajaan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa di dalam berdoa kita, setiap selesai sholat wajib maupun sunnah, kita senantiasa menyebutkan wakul robbi zidni ilma, dan katakanlah ya Tuhan, tingkatkanlah ilmu pengetahuanku. Dan akhirnya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala sesuatunya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penyampaian kajian dari Bapak Kiswoyo SEMM. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.